It should have been a way for the evil one to kill God's salvation plan by crucifying Christ. But it turned out to be a grand mission of God to achieve his plan, saving people. I want to invite, probably talk in Indonesia after this. Saya ingin mengundang Ibu Maria untuk saya mau interview hari ini. Praise the Lord. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Maria yang bersedia menerima wawancara hari ini. Wawancara ini bertetapan dengan 50 tahun sejak kelahiran Yesus, putra Ibu. Selamat pagi Ibu Maria. Selamat pagi. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancarai. Saya berterima kasih sudah mengundang saya untuk menceritakan kisah keluarga saya. Pada waktu itu Ibu sedang dalam usia remaja di sebuah dusun Nazaret. Waktu mendengar berita dari Tuhan bahwa Ibu dipilih untuk menjadi ibu daripada Mesias. Coba ceritakan bagaimana kisah itu terjadi. Sewaktu itu saya masih remaja. Kalau saya ingat kejadian itu, hati saya masih gemetar. Bagaimana tidak, waktu itu saya sudah bertunangan dengan suami saya Yusuf. Sewaktu saya melihat malaikat Tuhan datang kepada saya tidak tahu kenapa saya dilayakkan untuk menerima kehadiran malaikat Tuhan. Tapi ketika malaikat itu mengatakan bahwa saya akan mengandung seorang bayi, saya tidak percaya. Dalam hati saya, bagaimana mungkin? Karena waktu itu saya belum punya suami. Tapi malaikat Tuhan itu terus mengatakan bahwa segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Sebagai manusia, saya mau menolak. Saya sudah punya rencana yang indah bersama dengan calon tunangan saya, waktu itu dengan tunangan saya Yusuf. Kami akan membangun keluarga. Kehadiran seorang bayi di luar pernikahan pasti akan menghancurkan semua rencana itu. Tapi saya di hadapan malaikat Tuhan, saya mengatakan, saya ini hamba Tuhan, jadilah seperti apa yang Engkau kehendaki. Setelah itu tidak mudah buat saya. Saya terus menangis berhari-hari, saya takut bagaimana saya harus mengatakan ke orang tua, ke Yusuf, dan bagaimana pandangan orang-orang waktu itu. Tapi ketika saya mau berteriak dan mengatakan, Tuhan, saya tidak mau. Saya diingatkan kembali kata-kata saya waktu itu. Kalau ini kehendak Tuhan, jadilah pada saya. Sungguh pengalaman yang mengejutkan. Ibu Maria, setelah Ibu dapat mengatasi goncangan yang hebat itu, Ibu pergi ke Elizabeth yang masih kerabat dekat dengan Ibu, dan Ibu menyanyikan satu lagu yang kemudian terkenal dengan disebut Magnificat. Coba katakan kisah itu selanjutnya bagaimana? Terpujilah Tuhan, kalau Dia punya rencana, Dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Waktu itu, ketika saya menerima berita itu, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya pergi ke rumah saya sepupu saya Elizabeth, perjalanan yang jauh. Tapi ketika saya sampai di depan rumahnya, saya diberikan kekuatan luar biasa. Begitu saya bertemu dengan Elizabeth, Elizabeth berkata, terpujilah engkau di antara semua wanita, karena di rahimmu ada seorang bayi yang nanti akan menjadi raja di atas segala raja. Saya terkejut, dari mana dia tahu cerita itu? Tapi saya mengerti pada detik itu, bahwa Tuhan yang merancang semuanya. Dan otomatis keluar pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih, pujian syukur dari hati saya. Karena Dia yang bukan hanya membiarkan saya, memberikan rencana kepada hidup saya dan membiarkan saya berjalan sendiri.
tapi Dia memberikan saya kekuatan pada setiap jalan hidup saya. Setelah 3 bulan, saya kembali ke rumah orang tua saya. Dan saat itu saya juga tahu bahwa Tuhan sudah berbicara kepada Yusuf melalui mimpi. Terpujilah nama Tuhan. Setelah kelahiran Yesus anak ibu kota Bethlehem, Raja Herodes ingin membunuh akan Yesus. Apa yang terjadi sebenarnya? Tolong diceritakan. Sewaktu itu Raja Herodes sangat ketakutan akan ada raja yang lain yang menggantikan dia. Sampai dia membunuh semua bayi laki-laki yang berusia di bawah 2 tahun. Pembunuhan massal terjadi waktu itu. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan punya rencana, Tuhan yang menjaga dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpinya bahwa kami harus melarikan diri ke Mesir. Kami melarikan diri sampai keadaan aman dan kami kembali lagi ke kota kami. Dan setelah itu terjadi, akhirnya ibu membesarkan Yesus di kota Nazaret. Dan kemudian dalam suatu perjalanan yang saya dengar menuju ke Yerusalem yang setiap tahun ibu dan Yusuf lakukan setiap tahunnya, anak itu hilang atau sesat pada waktu itu. Itu kisah yang sangat spesial buat saya, yang kembali saya diingatkan. Ketika saya membesarkan dia, saya menganggap bahwa dia adalah memang anak saya. Tapi waktu itu saya diingatkan bahwa saya hanya bagian dari rencana Allah, di mana saya harus membesarkan dia sampai suatu hari dia dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Sewaktu itu kami berjalan sangat jauh dan tiba-tiba saya sadar bahwa saya tidak menemukan Yesus dimanapun. Saya sangat khawatir dan saya kembali lagi ke bait Allah di mana kami pergi untuk menyembah Tuhan sebelumnya. Di sana saya menemukan dia sedang berbincang-bincang dengan ahli-ahli agama. Saya sebagai orang tua saya marah. Saya bilang sama dia, Yesus kamu kemana? Kamu membuat kami khawatir sebagai orang tua. Kami sudah mencari engkau kemana-mana. Tapi Yesus mengatakan, saya berada di mana saya seharusnya, di rumah Tuhan. Saya diingatkan, ya, saya hanya bagian dari rencana Allah. Waktu anak ibu Yesus berumur 30 tahun, bukankah ia kemudian meninggalkan Nazaret untuk memulai misinya? Misi apakah yang diemban oleh pemuda Yesus? Yesus waktu itu pergi dari kota kami, lalu ke Galili dan ke Yordan. Di situ sebelum dia memulai pelayanannya, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam air dan dia bangkit, langit terbuka. Dan ada suara dikatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu merupakan, kembali saya diingatkan. Ketika saya mendengar kisah itu, ada kisah dari Yesaya, nubuatan dari Nabi Yesaya dari zaman dulu, yang mengatakan bahwa akan ada seorang anak yang lahir, yang dia sebetulnya adalah Tuhan sendiri, yang dia kemudian akan disiksa untuk kehidupan seluruh manusia, dan dia akan membuka jalan bagi banyak orang akan keselamatan itu sendiri. Ya, begitulah awal pelayanan dari Yesus. Itu satu hal yang sangat mencemaskan kalau Yesus anak ibu itu kemudian itu ternyata sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan mengalami sengsara dan mengalami kematian untuk menebus akan umatnya. Waktu Yesus memasuki Yerusalem di dalam suatu prosesi kemenangan dan orang-orang menebarkan akan pakaiannya dan meneriakkan hosana pada anak Daud. Diberkatilah ia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi.
Namun setelah memasuki Yerusalem itu adalah akhir daripada kehidupannya. Bagaimana itu bisa terjadi?